Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama ya tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua pagi ini, minggu ini. Pesannya adalah gini, mungkin rada gak enak ya. Pesannya adalah jangan menjadi kendor. Jangan apa? Jangan jadi kendor. Ya. Kita tahu lah pakai celana kendor aja udah gak enak gitu ya. Buka sama-sama Roma 12 ayat 11. Saya mau ajak kita baca sama-sama ayat ini. Ini ayat ini kan udah terkenal banget ya. Kita udah hafal banget. Dan kita sering dengar sekali. Tetapi kalau ini datang lagi sama kita. Rasanya ada sesuatu yang Tuhan mau kita. Yuk perhatikan baik-baik. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Nah, bacanya aja udah kendor. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Wow, luar biasa ya. Jadi ini mungkin pesan yang untuk kesekian kalinya dan mungkin kita juga udah sering dengar khotbah-khotbah tentang ayat ini. Tetapi ketika Tuhan kasih ini ayat, ada sesuatu yang Tuhan mau, yuk perhatikan. Nah bagian yang ditekankan adalah bagian kendornya itu. Kendor ya, bukan kondor, kendor. Ada apa gitu ya? Mungkin kita merasa oke-oke aja. Mungkin kita merasa kendor apanya sih gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Ya mungkin Tuhan merasakan ya ada kekendoran ya. Nanti di bagian dalam kita akan belajar kendor tuh apa sih artinya ya. Ya, seperti apa yang namanya kendor itu. Karena gini kalau ini kan pesannya untuk yang kesekian kali kan. Nah, kalau saya bahas seperti pembahasan dulu kan kayaknya sama-sama aja gitu ya. Nah, tapi ada baiknya Bapak Ibu Saudara, ini kan diambil dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Nah, ada baiknya kita ngerti dulu latar belakang daripada surat Roma ini. Ya. Ini surat Roma ini unik Bapak Ibu. Kan kita tahu bahwa di perjanjian baru Rasul Paulus menulis berapa surat? Ya, 13 surat. Ya. Seorang yang mayoritas di perjanjian baru adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Jadi seorang yang menulis banyak surat. Nah surat Roma, sebetulnya surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Filipi dan lain-lain itu sebenarnya ada urutannya kalau berdasarkan tanggal, berdasarkan tahun, berdasarkan waktu. Ya jadi mana surat yang termuda dan setelah itu surat apa itu ada ya. Dan surat yang paling akhir ditulis itu apa. Nah uniknya surat Roma ini sebetulnya kan surat Roma ini ditulisnya di sekitar tengah-tengah pertengahan dari sekian banyak surat-surat Rasul Paulus. Tapi surat Roma itu ditaruh di paling pertama. Ya. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Nah baru masuk surat Rasul Paulus. Yang pertama ditaruh adalah di dalam penyusunan adalah surat Roma. Kenapa surat Roma? Surat Roma ini menarik. Ya. Karena ternyata surat Roma ini unik Bapak Ibu Saudara. Ya, surat Roma adalah memiliki dasar fondasi kekristenan yang dalam dan kuat. Punya dasar teologi yang kuat. Makanya ditaruh di pertama. Jadi artinya gini, sebelum baca lebih lanjut, orang percaya yang baca Alkitab di kitab Roma itu disajikan dulu, fondasinya dulu yang kuat. Nah kalau kita mau tahu secara singkat garis besar surat Roma itu dibagi 3 bagian nih, sedikit belajar dulu ya karena saya akan mengarah kepada satu bagian. Nah surat Roma ini ada dibagi 3 bagian, ayat 1 sampai ayat 8 adalah tentang penjelasan bahwa pada dasarnya kan manusia berdosa. Manusia itu gak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita ada hari ini bukan karena usaha kita. Kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya bukan karena kebaikan kita, ya kita udah sering dengar ini. Tapi oleh kasih Tuhan yang demikian luar biasa kan. Oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Kita yang berdosa, terus kemudian kita diselamatkan. Kita dikembalikan kepada rencana Allah tuh. Rencana Allah yang semula. Yang udah bikin manusia menurut gambar dan rupanya. Dan itu luar biasa. Dan inilah kita hari ini. Ya, jadi yang di bagian pertama di pasal 1-8 tuh banyak bicara tentang manusia itu berdosa tetapi oleh kasih anugerah Allah yang luar biasa. Kasih dan kemurahan Tuhan yang menyediakan penebusan buat kita. Dan ini luar biasa. Artinya makanya ayat bilang di bawah kolong langit ini gak ada nama lain.
yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Jadi kita bersyukur bahwa yang tadinya kita nggak ada apa-apanya, yang tadinya kita mestinya binasa, yang tadinya berdosa banget gitu. Nah itu jadi bagian yang pertama dari surat Roma itu menjelaskan bahwa semua karena karya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah yang kedua, di bagian kedua itu pasal 9 sampai 11. Ini banyak bicara tentang bangsa Israel ya. Mereka kan bisa-bisanya kan menolak, nggak mengakui Yesus dan lain-lain. Nah di dalam bagian yang kedua ini diingatkan bahwa Tuhan pun sayang sama Israel ini. Ya Tuhan mau Israel juga selamat. Ya. Banyak membahas tentang ketidakpercayaan bangsa Israel di situ. Oke, nggak terlalu lama, langsung bagian ketiga. Nah di sini. Di bagian ketiga yaitu pasal 12 sampai 16. Nah di sini di bagian ketiga ini menekankan bagaimana menghidupi kehidupan yang telah lahir baru. Sebagai orang percaya yang udah lahir baru di dalam Kristus. Yang diselamatkan karena iman percaya kita kepada Kristus. Nah makanya di dalam pasal yang ke-12 ini isinya kan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat kan di awal pasal 12 kan tentang persembahan yang benar, tentang bagaimana hidup kita. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan kudus, hidup dan berkenan. Nah tetapi di bagian pas di ayat ini, di Roma 12 ayat 11 kan ada judul perikop kecil lagi ya. Di situ dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat ini ditaruh di perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi setelah diselamatkan, kasih Kristus yang luar biasa itu harus terus mewarnai hidup orang percaya. Makanya kalau kita lihat di dalam isinya di ayat di Roma 12 ayat 9 sampai 21 kan, itu kan sebetulnya potongan-potongan nasihat-nasihat kan, bukan sebuah paparan cerita kan. Nasihat-nasihat misalnya di yang 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan lainnya. Jadi ada satu peringatan-peringatan atau ketentuan-ketentuan tentang bagaimana hidup dalam kasih. Ayat ini masuk ke dalam bagaimana hidup dalam kasih. Ternyata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor itu masuk di dalam perikop hidup dalam kasih. Oh, di sini baru kita ngerti kenapa ada orang kendor. Kenapa ada orang begitu bergairah, bernyala-nyala. Ini ada kaitannya dengan kasih. Wow. Jadi hidup pengasih adalah ciri khas orang percaya dalam Kristus. Ini harusnya kita sadari sekali bahwa hidup mengasihi adalah memang ciri khasnya. Kita punya Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau kita hari ini bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Bahkan perintah Tuhan yang paling utama kan, seluruh hukum Taurat kan dirangkum di dalam satu hukum. Disebut hukum kasih. Kan ada yang bertanya, apa sih hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi seluruh hukum Taurat ini dirangkum. Menjadi satu, dilebur. Menjadi yang namanya hukum kasih. Wow, luar biasa ya. Dan semua orang percaya dari sejak anak-anak sampai dewasa sampai lansia. Dapat mudah berbicara tentang kasih ya. Meskipun kadang gini. Kalau kita nggak memperhatikan nasihat untuk hidup dalam kasih itu. Kalau kita nggak baca dari selain yang di Korintus ya. Saya bicara soal yang Roma. Kalau dari ayat 9 sampai 21. Di situ kan banyak sekali ya makna hidup dalam kasih. Meskipun banyak orang, gak sedikit orang percaya yang cuman mengartikan kasih adalah tentang dia harus kasih aku uang. Seringkali kan pengertian kasih dalam kehidupan orang percaya kan cuma sebatas itu. Padahal gini, mengasihi itu bukan selalu harus memberi. Memang ada yang bilang kan kalau namanya kasih harus memberi. Tetapi ada yang mengasihi gak selalu harus memberi karena apa? Kalau yang diminta adalah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang belum waktunya, sesuatu yang gak berkenan. Seorang, Pak jadi kalau kasih itu bukti kasih harus memberi, waktu anak saya masih kecil 5 tahun minta motor, artinya saya harus kasih kan gitu. Nah itu kan salah. Karena saking kita sayang sama anak kita, nak belum waktunya.
Nah seringkali ada orang-orang percaya nggak sedikit yang mengartikan kasih hanya soal kasih memberi dan menerima. Tetapi ternyata gini, mereka lupa Tuhan saking mengasihi kita. Kadang Tuhan tegur kita. Waktu Tuhan kasih perintah. Waktu Tuhan kasih pesan untuk jangan menjadi kendor. Aduh Tuhan lagi gak mengasihi aku nih, aku ditegur. Enggak, karena Tuhan sayang sama kita, saya Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Jadi mulai kita semakin dewasa, semakin memahami. Makanya kalau kita baca ayat 9-21 kan, wow ternyata yang namanya kasih ini luar biasa, banyak sekali makna kasih itu. Oke, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama adalah ditunjukkan dengan sikap menyala-nyala di dalam Tuhan atau sikap yang tidak menjadi kendor. Unik kan, berarti ternyata membahas soal kendor atau menyala-nyala ini ada kaitannya dengan kasih. Ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan sikap yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita memperlihatkan sikap kendor atau tanpa disadari mengendor, yang perlu diperbaiki bagian mananya. Nah di bagian salah satu yang harus diceknya adalah bagian kasihnya itu. Karena kasih atau enggaknya seseorang mengasihi, ini yang menentukan kendor atau enggaknya. Nah pesan Tuhan ini buat kita di minggu ini sebetulnya kan teguran ya. Dimana Tuhan lebih bisa melihatlah kondisi orang-orang, kondisi anak-anaknya. Ya. Mungkin ada orang-orang yang mulai kendor. Nah Bapak Ibu Saudara, kata kendor di dalam bahasa asli itu okneros. Okneros. Artinya melambatkan kecepatan sehingga tertinggal. Ya, arti kata lain lamban atau malas, tetapi yang menarik di sini kata kendor adalah melambatkan kecepatan sehingga tertinggal. Ini bisa dijelaskan dengan ketika ada dua pelari, ya minimal dua pelari dalam sebuah perlombaan kan. Perlombaan kan lari kan ada 8 lintasan ya di dalam dunia atletik. Seorang pelari yang ikut di dalam lomba lari jarak jauh tentunya ya. Pengiringan kita sama Tuhan itu kan digambarkan bukan pelari jarak pendek kan, bukan 100 meter tetapi lebih kepada berbicara maraton. Ya. Untuk menjelaskan okneros ini digambarkan ada dua pelari yang lagi berlari mungkin dengan kecepatan yang sama. Dibandingkan dengan pelari-pelari yang lain, dua ini menonjol. Dan komentator di situ memberitahu bahwa waduh ini dua ini dengan kecepatan yang sama dan kelihatannya dua ini sulit untuk ditebak mana yang akan juara satu dan juara duanya ya. Tapi pertandingan kan masih jauh. Tetapi menjelang akhir dari pertandingan kan biasanya udah lari maraton kan di lap terakhir kan masuk ke dalam stadion di situ. Terlihat ada satu orang pelari kayaknya mulai ada problem, ada yang nggak enak terasa. Dan dia mulai melambatkan kecepatannya, sedikit melambatkan kecepatannya. Dan ini membuat pelari di sebelahnya menjadi semangat. Wah, dia melambatkan kecepatannya. Entah apa problem apa yang dia hadapi, tapi ini membuat dia bergairah untuk terus mendahului dan tiba di garis finish. Nah orang yang melambatkan kecepatan itu okneros. Lagi di dalam semangat dan kecepatan yang bagus di dalam menyelesaikan pertandingan, di titik tertentu mulai melambatkan kecepatannya oleh karena sesuatu hal. Nah ini yang namanya okneros, pasti ada penyebabnya dong. Ya, entah dia tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kakinya kram, tiba-tiba di dalam hatinya dia bilang, pialaku udah banyak juga. Nggak apa-apalah juara kedua, emasku udah banyak medalinya gitu. Kadang-kadang ada berbagai hal dapat terjadi dalam diri seseorang yang membuat dia melambatkan kecepatannya. Itu yang namanya okneros. Dan bukan cuma sekedar melambatkan kecepatan, ini membuat dia mulai tertinggal. Atau gini, untuk memperjelas kata okneros, ada satu lagi. Seperti kendaraan. Ketika setiap kita ya, saya percaya pakai kendaraan ya, entah roda 2, roda 4. Pernah nggak mestinya pernah ya mengalami satu kondisi ketika ada dalam sebuah perjalanan, ya tentunya bukan di dalam kota kan kita selalu nggak lama kemudian ketemu kendaraan lain. Ini mungkin perjalanan di luar kota dan ketika jalan mulai menanjak dan kemudian kita
nginjak gas, gasnya udah diinjaknya cukup dalam, tapi si kendaraan kedodoran. Ya, pernah ya ngalami itu ya. Nah, ini penyebabnya kan bisa beberapa hal, ya. Bisa mungkin kita di dalam pakai giginya kita terlambat masuk, atau mestinya kita menurunkan gigi supaya lebih bisa lebih apa sih istilahnya? Bisa lebih dikebut gitu ya, ngomongnya apa ya? Pokoknya ngerti lah ya. Kalau mulai menanjak kan kita mulai ambil ancang-ancang ya. Waduh, ini tanjakannya lumayan. Nah, kita turunkan gigi kita supaya bisa lebih tajam. Nah, giginya lebih pendek ya. Nah, tapi kita telat ngambilnya gitu. Udah pakai gigi besar, kemudian nanjak, kemudian kedodoran. Nah, waktu kita kedodoran kan, kita melihat kendaraan lain mulai menyusul. Rasanya kendaraan itu cc-nya juga hampir sama, bahkan mungkin lebih kecil. Tapi kenapa dia bisa menyusul naik gitu? Ada salah ambil ancang-ancang. Jadi kita benar-benar hati mah pengen, tapi kayak nggak naik-naik gitu. Itu namanya okneros, kedodoran. Sebenarnya kalau dilihat dari ukuran cc-nya memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Tapi ada sesuatu, salah pengaturan secara strategi, secara ancang-ancang, membuat kedodoran. Ya, jadi penyebabnya bisa bermacam-macam. Ya. 2 contoh ini rasanya cukup untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan kendor tadi atau okneros tadi. Ya. Orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan kekendoran ini ada di dalam tentunya dalam kehidupan yang sulit untuk menyelesaikan perlombaan atau apapun yang dia jalani. Ya, sulit untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Ya, orang yang kendor sulit untuk menghadapi apapun karena memang kurang bahan bakar, ya, kendor. Sedangkan kita tahu bahwa setiap orang percaya semua harus menjalani perlombaan yang diwajibkan. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan bagi semua orang percaya. Nah, di perlombaan itulah baru terlihat bagaimana seseorang bergairah atau kemudian bergairah di awal, kemudian kendor di tengah atau kendor di bagian akhir. Itu nanti terlihat pada waktu menjalani perlombaan itu. Dan perlombaan itu wajib. Tanpa kita sadari kita sedang ada di tengah-tengah perlombaan. Dan mungkin Tuhan melihat kayak ada yang kendor gitu ya. Kayak ada yang udah kemungkinannya gini, udah ngegas gak naik-naik atau gini, udah gak mau ngegas lagi. Satu kali Thomas Alva Edison pernah bilang kan, setelah dia menemukannya udah lama tetapi akhirnya berhasil. Jadilah lampu pijar itu kan kita tahu bahwa pada percobaan yang ke-999 kali akhirnya dia berhasil. Jadi ide tentang membuat lampu pijar itu memang udah ada. Tetapi untuk sampai bisa dikatakan lulus, benar-benar dia menemukan sebuah lampu pijar yang bernyala, yang bisa diandalkan, yang bisa menerangi hidup banyak orang pada masanya itu. Itu setelah dia menyelesaikan 999 kali percobaan katanya. Dan Alva Edison dia berkata, apa yang membuat dia berhasil? Lalu dia bilang, keberhasilan dia hanya ditentukan 1% bakat katanya. Dia memang seorang, ya bukan orang bodoh, dia seorang penemu, dia seorang ilmuwan. Tapi dia berkata, keberhasilanku ditentukan hanya 1% bakat. Dan 99% lainnya ditentukan oleh usaha yang pantang mundur. Siapa sih yang bisa terus melakukan percobaan sampai ke 999 kali. Orang yang melakukan percobaan gagal, lakukan lagi. Mungkin sangat wajar kalau dia berhenti di percobaan yang ke 99. Udah mau 100 gini udah gagal terus. Kalau dia berhenti pada percobaan yang ke 199 atau ke 200, orang pun wajar. Udah banyak yang dicoba. Dia bukan yang gak mau nyoba, dia sudah mencoba ratusan kali. Tetapi kalau dia terus mencoba sampai ke 999 atau mau ke 1000, ini sebenarnya luar biasa. Kenapa? Ada sikap pantang menyerah
yang membuat dia nggak mau menjadi kendor. Ini mestinya berhasil, ini mestinya bisa. Dia nggak akan nyerah begitu aja. Wow, ini luar biasa, ya. Jadi dia dengan rendah hati dia menyadari bahwa sebetulnya bakatku cuma 1% sih, dia bilang. Sisanya adalah usaha yang nggak mau nyerah gitu aja. Ya. Nah sekarang sebelum sampai gimana yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu ada penyebab kenapa ada orang-orang yang mengendorkan semangatnya. Ini kan ya kita perlu tahu dulu penyebabnya. Memang ada banyak sih penyebabnya, tetapi ya nggak banyak-banyak amat sih karena biasanya ya itu lagi sih ya. Salah satu penyebab kenapa ada orang mengendorkan semangatnya, yang pertama cepat merasa puas dengan pencapaian yang ada. Ada orang yang cepat rasa puas. Artinya gini, kondisi yang dia capai, dia pikir udahlah, mau apa lagi sih hidup, gini aja udah enak gitu ya. Seseorang yang cepat merasa puas atau nyaman dengan apa yang ada, yang dia miliki. Di saat sebetulnya masih begitu banyak potensi besar yang ada di dalam dirinya yang belum digunakan. Jadi orang yang cepat merasa puas bukan artinya dia sudah mencapai puncak keberhasilan. Tapi sebelum mencapai puncak keberhasilan dia udah merasa puas padahal dia punya potensi. Segudang potensi yang masih bisa digunakan. Tapi dia udah menyetop dirinya, udah gini aja lah. Makanya ada yang bilang kan di kuburan banyak sekali terkubur potensi-potensi yang belum digunakan semasa orang itu hidup. Nah dengan itu kita jadi berpikir, oh iya ya, kalau memang kita punya potensi besar, ya kenapa kita enggak, yuk kita kembangkan lebih lagi. Ya. Nah orang-orang yang cepat merasa puas dia akan berkata, jadi orang mah jangan suka ngoyo, gitu kan? Ya ada orang-orang yang punya prinsip kayak begitu kan. Artinya udah nggak usah ngotot ingin kaya lagi atau ingin menjadi sesuatu, udah segitu aja. Nah, apabila kapasitasnya memang udah maksimal, ya, ditambah usia yang sudah banyak sekali, ditambah tenaga yang sudah habis, ya wajar kalau orang bilang begitu. Tetapi buat orang yang tenaganya masih ada, kemampuannya juga ada, umur juga masih nggak tua-tua, umur juga masih muda, dan banyak hal ya masih dia capek, tetapi kemudian dia stop begitu aja dan udah gini aja lah, gini aja ya. Nah ini kan yang dikatakan membuat mengendor dan kemudian udah gini aja cukup. Ini beda kan dengan yang tokoh di Alkitab, dengan seorang opa-opa di Alkitab yang bernama Kaleb. Kita sering dengar kisah Kaleb. Seorang yang pernah menjadi pengintai, seorang yang pernah menjadi pengintai bersama Joshua. Di saat 10 pengintai, 12 pengintai kan. Di saat 10 pengintai pulang dengan membawa kabar buruk. Wah ternyata mengerikan negeri yang akan kita masuki. Ada raksasa, ada suku enak yang orangnya besar-besar. Wah kita akan jadi seperti belalang yang akan dimakan habis. Ini yang membuatkan seluruh bangsa Israel, kita udah sering dengar ya cerita. Ini membuat seluruh bangsa Israel menjadi surut hatinya kan untuk mau masuk tanah perjanjian, padahal Tuhan sudah merencanakan mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Kaleb berkata di situ, ya makanya Tuhan kan memuji Joshua dan Kaleb karena lain jiwa yang ada pada mereka. Di situ Kaleb berkata, enggak, kita pasti akan masuk karena Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah susu madu, dan kalau Tuhan yang menjanjikan pasti Tuhan bawa kita masuk. Dan orang-orang raksasa itu akan kita telan habis. Wow. Apakah ngomong kosongkah ini Kaleb? Waktu itu usia Kaleb 40 tahun pada waktu dia jadi pengintai. Dan kemudian bangsa Israel berjalan 40 tahun, artinya usianya udah 80 tahun. Kemudian masuk ke tanah perjanjian kan ada wilayah-wilayah yang harus ditaklukkan pada usia ke-85 tahun. Kaleb berkata, berikan Hebron buat aku. Hebron adalah tempat di mana suku enak yang raksasa-raksasa itu tinggal. Ini yang ngomong umur 85 tahun. Waktu dia bicara 45 tahun yang lalu, kita akan telan habis. Ini bukan omongan kosong. Inilah sebuah target yang harus dia capai. Tuhan udah kasih tuntunan kepada kita sebuah negeri. Kalau kalian takut, aku yang masuk dan taklukkan wilayah itu. Dan di situ Kaleb bilang, kasih aku Hebron. Aku taklukkan itu orang-orang enak. Dan Kaleb
taklukan itu. Dan Hebron dihuni oleh keturunan Kaleb. Dan dia bilang, meskipun usiaku 85 tahun, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku mengintai. Wow, betapa, apakah Kaleb ngoyo? Enggak, dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya tekad, dia punya visi yang harus dia selesaikan, yang harus dia capai. Dan dia tahu bukan dengan semata-mata kekuatan dia. Karena dia bilang kan, Tuhan yang menjanjikan tanah itu. Tuhan tolong aku menginjakkan kakiku dan menguasai wilayah itu. Artinya bukan semata-mata kita punya potensi dan harus kita dengan lakukan dan kekuatan sendiri. Enggak, karena kita anak-anak Tuhan. Ada Tuhan yang punya rencana hidup kita yang akan tolong kita. Tetapi kalau Kaleb adalah orang yang kendor. Aku udah tua 85 tahun. Dan wajar ya seorang kakek umur 85 berkata seperti itu. Tapi seringkali yang ngomong begitu adalah anak muda gitu. Udah aku mah gini aja gitu. Nah ini dikatakan cepat merasa puas dengan apa yang ada. Yang dia pikir dia maksimal. Belum, masih banyak hal. Kalau kita ada hari ini belum apa-apanya. Kalau kita ada hari ini ikut Tuhan, belum apa-apanya. Katakan amin. Apa kita udah bilang kita bisa berkata bahwa aku sudah kenal Tuhan? Jangan terburu-buru bilang kenal Tuhan. Masih banyak hubungan-hubungan yang perlu kita jalin lebih lagi. Karena betapa dahsyat Tuhan kita. Dan Tuhan bilang, yuk datang mendekat dan kenal aku lebih lagi. Wow, luar biasa. Tapi ada orang terburu-buru, udah gini aja. Maka jauh sekali dengan apa yang dikatakan sudah mengenal Tuhan. Perjalanan masih panjang. Yang pertama penyebab orang jadi kendor adalah cepat merasa puas dengan pencapaian yang ada. Yang padahal masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus kita lakukan. Kedua adalah menyikapi tantangan yang dihadapi dengan salah. Apa yang membuat orang kendor? Karena menyikapi tantangan yang dihadapi dengan salah. Di dalam kehidupan setiap orang percaya selalu akan diwarnai dengan tantangan. Ya, ada gereja yang gak berani bilang tantangan dan masalah. Jangan nyebut tantangan, jangan nyebut masalah. Oh enggak, masalah dan tantangan bahkan Alkitab bilang aniaya akan mewarnai kehidupan orang percaya. Tapi ingat kita kan gak jalan sendiri. Ya, tantangan akan terus mewarnai kehidupan manusia termasuk orang percaya. Ini yang sebetulnya membuat orang percaya seharusnya menangkapnya bahwa inilah salah satu cara Tuhan mendewasakan kita. Ya kan? Tantangan, masalah diizinkan Tuhan untuk kita hadapi sebetulnya kan untuk mendewasakan kita kan. Kenapa murid-murid Yesus naik perahu kemudian datang angin badai? Kenapa? Tuhan punya maksud di balik itu semua. Kenapa kita di dalam perahu, dalam tanda kutip kemudian datang angin sakal istilahnya? Karena Tuhan punya maksud di balik semua itu. Tuhan mau mendewasakan kita, kehidupan kita yang semakin lebih didewasakan lebih lagi. Atau gini, Tuhan mau bikin supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Karena ada orang yang mungkin kan belajar dengan berjalan dengan mengadakan kekuatannya sendiri dan Tuhan mau ajar itu. Yuk, kenapa enggak mengandalkan aku gitu. Jadi banyak cara. Waktu Tuhan mengizinkan sebuah masalah tantangan dihadapi orang percaya, ya. Nah, yang jadi masalah adalah waktu orang percaya menghadapi hal-hal itu, mereka salah merespon, ya. Mereka salah merespon. Padahal Tuhan ingin gini, di tengah tantangan yang dihadapi, tetap pengiringan kita sama Tuhan. Tetap tanggung jawab yang Tuhan percayakan sama kita, untuk tetap jangan menjadi kendor gitu. Tantangan boleh datang. Tapi apa yang dipercayakan jangan menjadi kendor. Seringkali kan, di tengah tantangan yang dihadapi, bagian-bagian lainnya menjadi kendor. Udah malas baca Alkitab, masalahnya juga gak selesai-selesai. Lah kenapa dikaitkan dengan soal baca Alkitab? Malas melayani lah, banyak masalah gitu. Lah masalah kan selalu ada. Anda pikir saya ngomong di sini gak ada tantangan dalam kehidupan? Artinya tapi itu nggak boleh, nggak dijadikan alasan untuk membuat kita menjadi surut dan kendor di dalam Tuhan, ya kan? Yang jadi masalah gini, orang yang menghadapi orang percaya semua orang percaya menghadapi tantangan dan masalah. Yang jadi masalah ketika fokusnya mulai nggak kepada Tuhan lagi. Nah ini jadi masalah. Fokusnya mulai tertuju sama masalah yang dihadapi.
Oh masalahnya gini-gini terus sih. Dan kemudian fokusnya mulai berfokus pada orang-orang di sekeliling. Loh berfokus pada orang sekeliling, iya kadang-kadang kan mulai membanding-bandingkan. Gak kayak kamu ya, kamu mah enak ya gitu. Karena dia gak tahu aja, kan masalahnya kan gak selalu sama. Mulai membanding-bandingkan atau merasa mulai melihat orang, ih orang kau gak peduli ya sama aku, padahal aku kan tantangannya berat loh gak peduli. Ih, Pak, saudara-saudara seiman di gereja aku mah gak ada yang peduli. Kadang-kadang kan responnya kan udah mulai ngaco kemana-mana. Dan kemudian udah bilang, ya gembalaku juga gak peduli. Tuhan juga gak peduli sama aku. Nah mulai kan responnya udah ngacak, udah salah. Dan ini yang membuat akhirnya dengan respon-respon yang salah. Kemudian waktu dia mulai disuruh, yuk terus lanjut berjalan. Ah enggak lah, percuma lah. Nah disitulah kekendoran terjadi. Ah mesti melayani, aduh. Ya udahlah gitu. Tanpa menyadari. Ada kekendoran-kekendoran yang mulai terjadi. Kenapa? Fokusnya mulai ke sana kemari. Mulai melebar. Terus apalagi? Udah jangan saja kalau saya bilang terusin nanti jadi kebanyakan. Tapi itulah salah satu kurang lebih 2 penyebab-penyebab ya. Penyebab yang lain nanti giliran yang lain lah ya. Nanti saya borong semua lagi. Oke, beberapa hal yang perlu kita miliki berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Karena sadar bahwa kita ada karena Tuhan telah mengasihi kita. Ya, sesuai dengan judul perikopnya tadi kan. Di bagian ini sebetulnya Tuhan lagi menekankan hidup dalam kasih. Jadi yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Bukan semata-mata dengan kasih, tapi menyadari kalau kita ada hari ini karena ada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Ya, saya pakai ayat yang di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, ayat 9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau binatang aja tahu orang yang tulus mengasihi dia dengan yang tidak, apalagi manusia. Ya kan? Ada turun ke si Boy aja, Boy kan tahu ya mana yang sayang sama dia. Dan mana yang enggak. Anjing aja tahu. Orang tahu enggak? Orang apa lagi? Tuhan tahu enggak? Apalagi Tuhan. Ya. Ada satu artikel yang saya pernah baca gini. Ini menarik sih. Kalau suatu hari istri terhadap suami, tiba-tiba istri datang sama suami, dia bilang, "Pak, aku mau terus terang sama kamu. Aku udah gak mau mencintai kamu lagi. Tapi seluruh tugas dan tanggung jawabku tetap aku lakukan seperti biasa loh. Ya. Aku akan tetap ke pasar, aku akan masakin buat kamu, masakin buat anak-anak kita. Aku tetap melakukan tugasku sebagai seorang istri, aku nyapu, aku beberes, aku ngegosok, aku ngelicin, aku nyiapin makan malam, aku nyiapin pokoknya semua tanggung jawabku nggak ada yang aku tinggalkan. Bahkan engkau masih bisa tidur sama aku. Tapi aku udah nggak mencintai kamu lagi." Terus jadi melotot gini apa? Biasanya lelaki yang lebih terusik. Aduh masa sih. Makanya tadi saya tuker ya. Kalau istri yang ngomong, kata istri, emang lu gak pernah sayang sama gua. Kan pasti gitu jawabnya ya. Nah tapi kalau saya balik ceritanya, suami lebih terpukul. Ah jangan gitu dong. Jangan gitu dong, aku akan tetap masak. Enggak, kalau kamu gak masak dengan kasih, masakanmu jadi gak enak. Kebanyakan laki kan yang lebih menuntut kasih. Perempuan cinta wanita istrinya kan seperti itu. Nggak enak kan pasti, wah jangan gitu dong, pasti akan lebih bereaksi seperti itu. Saya lagi menggambarkan bahwa gini, nggak sedikit orang percaya kan suka gitu sama Tuhan. Tuhan, aku akan tetap terus ke gereja, aku akan tetap melayani Engkau di bidang apapun yang Engkau percayakan. Aku tetap melakukan tugas-tugasku. Tapi aku sebenarnya udah gak mengasihi Engkau lagi. Cuman kita gak ngomong gitu aja sama Tuhan. Tapi Tuhan seringkali merasakan. Semua masih dilakukan. Cuman Tuhan kerasa gak? Tuhan kerasa gak? Tuhan kerasa. Dan Tuhan reaksinya gini. Oh jangan gitu dong, ayo dong mengasihi aku. Tuhan bilang begini. Di dalam Wahyu pasal 3. Engkau telah jatuh terlalu dalam. Kau harus kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Ini yang Tuhan ucapkan.
kepada jemaat di Efesus, ya. Di dalam Wahyu 2, bukan Wahyu 3, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Tuhan berasa sekali. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Respon Tuhan lebih daripada para suami tadi, aduh jangan dong. Enggak, respon Tuhan itu bilang, engkau telah jatuh terlalu dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Enggak ada cara lain. You harus bertobat, kata Tuhan kepada si orang percaya yang demikian. Kenapa? Buat Tuhan terasa sekali. Gairahnya udah mulai nggak ada dan mulai hambar. Buat Tuhan terasa sekali. Ya, kalau saya ngomong gini sama-sama kita belajar sama-sama. Buat Tuhan terasa sekali. Sama manusia kita masih bisa mungkin kita bisa kamuflas, kita bisa bertopeng, kita bisa pura-pura mengasihi dan lain. Kita masih bisa berpura-pura dan banyak manusia juga yang mungkin gak kerasa sesama. Tapi kalau kita lakukan itu sama Tuhan, buat Tuhan terasa sekali. Mungkin kita masih terlihat semangat, tapi Tuhan melihat, oh, kendor. Dengan kasih kita kepada Tuhan, maka kalau kasih itu masih terus ada membara dalam kita, maka ini yang dikatakan kita bisa melayani Tuhan dengan passionate, dengan passion. Ya, wow, nah inilah. Seorang komentator, ya, seorang yang suka menulis komentari yang bisa diandalkan tentang ayat-ayat di Alkitab. Dia menjelaskan bahwa yang namanya roh yang bernyala-nyala itu adalah sebuah keinginan yang membara. Keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar, dan antusiasme yang tinggi di dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari ini, wow, kehilangan antusiasme aja adalah kekendoran. Kehilangan kobaran adalah kekendoran, karena udah nggak gitu nyala-nyala lagi. Karena di situ ada perbandingan antara kekendoran dan bernyala-nyala di situ. Ya. Di dalam istilah lain, di dalam bahasa Inggris, antusiasme itu seringkali diterjemahkan sebagai passion. Udah kehilangan passion. Masih melakukan, tapi udah nggak lakukan dengan passion. Dan hasilnya beda nggak? Orang melakukan tidak dengan passion, hasilnya beda. Ya. Seorang atlet olahraga kalau dia berlatih dengan passion, karena dia tahu apa yang dia cintai, dia harus berprestasi, tapi dia lakukan dengan passion, hasilnya beda. Seorang artis maksudnya gini, seorang pematung, pelukis atau apapun, dia melakukan, atau desainer apapun, ketika dia melakukan sebuah karyanya, dan ketika dia lakukan, karena ini memang cinta dengan apa yang dia lakukan, hasilnya beda nggak? Dibandingkan dengan orang yang sebenarnya aku nggak cinta banget sih, hasilnya beda nggak? Hasilnya akan beda. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya ya gairah yang membara itu atas apa yang sedang kita lakukan. Dan terlebih untuk siapa kita persembahkan dan kita melakukannya dengan kasih. Wah, itu beda hasilnya. Beda hasilnya. Dan ketika kobaran yang membara itu mulai meredup, berasa enggak? Akan sangat berasa. Ya. Makanya orang yang melakukan dengan antusiasme, dengan passion, ya, di dalam pengen kenal Tuhan lebih lagi. Beda enggak? Tuhan merasakan, Tuhan merasakan. Oke, saya mau tutup dengan ini. Aduh, waktunya udah. Saya mau tutup dengan ini. Waktu Zakheus pengen kenal Yesus lebih lagi, siapa sih Yesus ini? Dia punya passion gak di situ? Dia punya passion, pengen kenal lebih lagi. Dia punya antusiasme gak? Dia punya antusiasme untuk ingin kenal Yesus lebih lagi. Makanya gini, ketika dia menyadari bahwa ternyata badannya pendek dan dia ketutupan dengan orang-orang yang waktu itu sedang menantikan Yesus atau semuanya mau nonton Yesus. Ini wah, Zakheus yang ngelihat nggak bisa, tinggi juga nggak nyampe. Apa yang dia lakukan? Dia cari akal. Nah, beda ya, orang yang punya passion, yang punya antusiasme tinggi untuk kenal Yesus, dia akan, aduh, apa nih? Dia naik apa sih? Dia naik pohon kan ya? Naik pohonnya ditulis nggak di Alkitab pakai apa? Pokoknya dia manjat pohon dan dari ketinggian dia ngelihat, berasa nggak Yesus yang lagi lewat tuh di situ? Oh, berasa sekian banyak orang yang lagi berkerumun. Yesus merasakan ada yang pengen benar kenal.
Maka dia Yesus naik ke atas karena dia ada di atas pohon. Zakheus, hari ini aku menumpang di rumahmu dan terjadi revival yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan berlambat-lambat. Makanya kenapa Tuhan sampaikan pesan ini. Mungkin Tuhan melihat ada kobaran-kobaran yang mungkin udah nggak sebesar waktu itu. Tapi mari kalau kita ingat kembali kepada kasih yang semula. Kalau kita ada karena ada Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ingat itu. Ya, jalin hubungan dan ayo berkomunitaslah dengan orang-orang yang punya gairah yang sama. Karena Anda akan kena kobarannya. Saya pernah sampaikan bahwa raksasa itu di masa zaman Goliat itu enggak 1, ada 5. 1 dibunuh oleh Daud. Tapi 4 dibunuh oleh anak-anak buahnya Daud. Apa yang membuat keempat anak-anak buahnya Daud bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang lain? Karena mereka bergaul dengan Daud, sang pembunuh raksasa. Kalau kita ada di dalam komunitas dan selalu terhubung dengan orang-orang yang punya gairah, kobaran-kobaran itu akan terpercik, kita akan terbawa. Beda dengan orang yang, udah gak peduli lah. Gue mau kendor biarin, nah maka kendorannya, kobarannya akan semakin padam, semakin surut. Dan Tuhan apalagi merasakan sekali. Oke, sampai di sini aja yang ngerti katakan amin. Kita mau terus bergairah buat Tuhan, katakan amin. Dan kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau berdoa.